Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nia Cirismawati. Saya dari program studi S1 Farmasi semester 6. Baiklah, di sini saya menyelesaikan tugas mata kuliah toksikologi klinik. Pada kali ini saya ingin presentasikan yang berjudul toksisitas acetaminophen, salisilat, dan NSAID. Yang kenal kita aspirin, acetaminophen atau paracetamol, dan ibuprofen. Nah, yang pertama, toksisitas acetaminophen. Paracetamol indikasinya sebagai antipiretik dan analgesik. Antipiretik yaitu langsung pada pusat pengatur panas atau penurun panas, dan analgesik mekanisme tidak jelas untuk penyedaan nyeri, dan juga lemah antiinflamasi untuk penghambatan prostaglandin pusat. Next, mekanisme toksisitas bisa kita lihat dari gambar mekanismenya, dari struktur senyawa. Ada asam asetat, asetanilit, penapelin, acetaminophen dari glukuronid, konjugasi dari glukuronid, konjugasi sulfat, dan sitokrom P450. Next, stage toksisitas acetaminophen ada beberapa stage. Yang pertama, proclinical toxic effect. Jadi memiliki efek samping dari acetaminophen. Efek samping yang menggunakan di hati, hepatic injury, dan hepatic failure recovery. Nah, untuk tempos dan konsentrasi dalam darah ada beberapa angka yang membedakan dari stage proclinic. Tempos initiation 4, 8, 12, 24, 24, 72, 24, 72 hepatic injury, 72, 96 hepatic failure recovery, 4 sampai 14 hari. Nah, plasma konsentrasi stage proclinic lebih dari sama dengan 150, lebih dari sama dengan 75, lebih dari 35, lebih dari 5. Hepatic injury lebih dari sama dengan hingga 72 hari. Hepatic failure sama dengan 1, recovery pun sama. Nah, adapun sick and symptom penyebabnya, preclinic toxic effect, anoreksia, nauseous, vomiting, polar, depressing, malaise, confuse, hipotensi, aritmia. Nah, hepatic injury, clinic improved, hepatic failure, coagulopathy, recovery,
hasil yang ditemukan dari laboratorium, preklinik toxic effect, hepatic transmisi, HST, ALT, rising, hepatic injury, transminasi, hepatic failure, AST, ALT, some recovery latent basal levels. Next, manajemen klinis overdosis akut. Arang aktif 1-2 jam setelah konsumsi, penangkal 4 jam setelah penentuan kadar acetaminophen, N-asetilsistein atau NAC dikonversikan menjadi sistein untuk pemulihan cadangan glutanin, menyediakan donor sulfhydryl desoksiribasi NAPQI, meningkatkan konjugasi sulfat, mencegah kelebihan produksi NAPQI, bertindak sebagai antioksidan, meningkatkan penggunaan oksigen 10% atau 20%, solusi untuk pemberian oral atau melalui instilasi nasogastrik dalam 8 jam konsumsi. Nah, next, toksisitas salisilat. Salisilat dan asam asetal salisilat aspirin sebagai analgesik, antipiretik, agen antiinflamasi radang sendi, agen antiplatelet, penyakit tromboli, toksisitas aspirin, level salisitas, meningkatkan kerja dalam otak. Selanjutnya, menstimulasi respirasi pengeluaran dari medula, hiperventilasi sehingga mengakibatkan menurunnya plasma karbon dioksida, masuk ke kompensasi renal, menyebabkan meningkatnya ekskresi asam karbonat dan retensi hidrogen, metabolic acidosis. Next, selanjutnya ada gambar nephron, brain, liver. Nah, ini inhibition oksidasi fosforilis, metabolic acidosis, respirasi alkalosis. Next, faktologi dan mekanisme asal toksisitas. Next, ini ada guideline dan rekomendasi pengobatan dari aspirin, dari toksik akut aspirin. Nah, untuk evaluasi toksisitasnya, kita bisa mensuspeksi potensial pemberian. Nah, presensi dari typical symptoms ini penyebabnya dari hematemesis, hipernia, dyspnea, tinnitus, deafness. Adapun treatment referral or evaluation, immediate ED referral, dan grade of recommendation D. Selanjutnya, yang terakhir, toksisitas insight. Kita bisa lihat molekul senyawanya.
Nah, untuk osteoartritis, artritis reumatik, terapi secara tanaman dengan pengobatan artik lainnya. Untuk nyeri minor, operasi Dysmenorrhea primer. Nah, insight selanjutnya ada responsive frequently inflammatory drug. Nah, klinikalnya bisa dilihat. Nah, ada etiologi tanda gejala toksisitas akut, simptomatis, pembatasan diri 24 jam, nausea, muntah, bronchitis potensial, renal iskemik, renal fail, hasil penurunan di dan pendapatan gastrik. Nah, klinik pengelolaan toksisitas akut, perawatan pendukung ABC, emetika, lambung, tes fungsi ginjal. Baiklah, itulah yang dapat saya presentasikan. Mohon maaf apabila ada yang kata yang salah, dan kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.